Jadi memulai MPASI itu bisa menyebabkan bayi mengalami gejala sembelit. Halo Dokter Himawan, apa kabar dok? Terima kasih sudah hadir kembali di studio YouTube RS Pondok Indah. Kita sapa para viewers kita dulu yuk dok. Halo viewers, perkenalkan saya Dr. Himawan Aulia Rahman, saya dokter spesialis anak, subspesialis gastroenterologi hepatologi di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Dok, topik kita hari ini menarik banget nih, sembelit saat MPASI. Pertanyaan pertama, kenapa bayi saya jadi sembelit setelah mulai MPASI? Ya, jadi memulai MPASI itu bisa menyebabkan bayi mengalami gejala sembelit. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Hal itu terjadi karena bayi sedang beradaptasi dengan jenis makanan yang baru. Selain itu juga asupan cairan yang masih kurang pada saat mulai MPASI, kenaikan tekstur makanan yang mendadak, kenaikan porsi makanan yang mendadak, kurangnya aktivitas bayi. Hal itu bisa berkontribusi menyebabkan feses atau kotoran bayi menjadi lebih padat dibandingkan sebelumnya. Namun tidak semua BAB padat itu merupakan gejala konstipasi. Konstipasi harus ditandai juga dengan adanya kesulitan dari bayi tersebut untuk mengeluarkan feses. Yang biasanya ditandai dengan bayi tersebut akan menangis tiap buang air besar, fesesnya menjadi sangat keras, ataupun menjadi sangat besar sekali. Selain sembelit, bayi yang mengalami MPASI itu adalah gumoh dan juga kembung. Gumoh bukan berarti itu merupakan suatu kelainan yang serius, tetapi hal ini bisa terjadi karena bayi juga masih sedang beradaptasi dengan jenis MPASI yang baru, sehingga menyesuaikan dengan porsi makanan yang mungkin lebih banyak dibandingkan biasanya, ataupun jenis makanan yang lebih padat dibandingkan biasanya, ataupun juga jenis makanan yang kemungkinan juga bisa menghasilkan gas sehingga bayi mengalami gejala gumoh tersebut, ataupun kembung. Gumoh ringan pada bayi di usia 6-12 bulan itu masih normal, asalkan tidak ada tanda gejala-gejala yang serius, seperti adanya gangguan kenaikan berat badan, ataupun adanya rewel atau menolak untuk makan, ataupun adanya gejala muntah-muntah berulang. Oke dok, jadi sembelit dan gumoh memang kerap terjadi saat proses MPASI anak ya. Selanjutnya, dok bagaimana cara membedakan sembelit ringan dan konstipasi yang berbahaya? Jadi perbedaan antara pola BAB atau variasi BAB yang normal dengan adanya sembelit atau konstipasi biasanya dibedakan yang paling mudah adalah dengan melihat konsistensi dari feses atau tinja bayi tersebut. Apabila feses tersebut itu keras dan juga sangat besar, maka mungkin saja itu menandakan bayi tersebut mengalami konstipasi. Apalagi bila disertai dengan gejala lain, seperti gejala selalu menangis atau kesulitan saat mengeluarkan buang air besar. Ataupun juga misalnya terjadi ada perlukaan pada saat buang air besar, seperti ada darah sedikit di fesesnya. Hal itu mungkin menandai gejala konstipasi yang mungkin memerlukan tata laksana lebih lanjut. Dok, jika anak alami sembelit, apakah perlu diberikan suplemen atau obat pencahar? Bila anak mengalami kesulitan mengeluarkan buang air besar, mungkin kita bisa melakukan upaya terlebih dahulu, misalnya dengan memastikan asupan cairannya itu cukup, jadi anak jangan sampai kekurangan minum. Yang kedua juga kita bisa meningkatkan asupan serat, bisa dari buah ataupun sayur. Namun, apabila sembelit itu mengakibatkan gejala atau komplikasi, seperti anak menjadi trauma untuk buang air besar, atau anak sangat kesulitan sekali untuk buang air besar, maka kemungkinan perlu dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan atau obat lebih lanjut. Persepsi yang kurang tepat selama ini adalah apabila diberikan pencahar, apakah obat tersebut akan menimbulkan ketergantungan? Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena obat tersebut diperlukan supaya anak itu bisa kembali ke pola buang air besar yang normal dan tidak ketakutan atau trauma sangat mengeluarkan buang air besar. Oke, selanjutnya, dok, jika anak punya masalah pencernaan, pemeriksaan apa yang akan dilakukan? Biasanya dokter anak akan menggali riwayat kesehatan anak secara utuh dengan wawancara kepada orang tua dan juga melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Jika diperlukan, dokter bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut apabila dijumpai kondisi yang cukup serius.
Misalnya, dengan pemeriksaan pencitraan seperti USG atau CT scan untuk penyakit-penyakit pencernaan tertentu. Pemeriksaan darah, pemeriksaan feses, ataupun dengan pemeriksaan yang lebih invasif lagi, misalnya seperti endoskopi. Namun tetap, hal itu harus sesuai indikasi yang ditentukan oleh seorang dokter. Nantinya, setelah semua data itu terkumpul, maka dokter akan menyimpulkan sakitnya itu apa, dan akan menyusun rencana tata laksana pada bayi atau anak tersebut selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Himawan atas penjelasannya, dan terima kasih untuk semua viewers yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan juga komen di channel YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Terima kasih, sampai jumpa.